Oke, selamat datang teman-teman di praktikum pemrograman game untuk pertemuan ketiga. Untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang kembali lagi Tyrian ya, Tyrian. Kemudian ada sedikit tentang codingnya, yaitu beberapa tentang movement dan gravity atau gravitasi ya. Kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu tentang pengaturan Vegetation Studio, yang mana itu adalah aset Vegetation Studio. Kemudian kita akan membuat biome, yang mana itu adalah dari Vegetation Studio-nya. Kemudian kita akan Vegetation Area Masking, yaitu membuat vegetation yang kita tentukan areanya. Kemudian kita lakukan biomasking. Setelah itu untuk selanjutnya ada mengimplementasikan EnviroSky. Kemudian ada weathernya juga. Lalu untuk membuat coding, ada sedikit coding di sini ya, yaitu dengan membuat player dan movementnya. Kemudian ada juga untuk membuat gravitasi gamenya. Gitu. Kita lanjut saja ya teman-teman. Sebentar. Yep. Yang pertama itu adalah Ya, yang pertama itu adalah untuk pengaturan Vegetation Studio. Pertama-tama teman-teman harus terlebih dahulu install jobs-nya ya. Jobs itu teman-teman bisa cari di Package Manager, kemudian pilih yang Unity Registry. Kemudian untuk kasus yang kali ini gitu ya, untuk penggunaan Vegetation Studio-nya itu hanya akan berjalan pada jobs yang versi 8 ya, 0.8. Kalau teman-teman install yang 0.11 itu Vegetation Studio-nya tidak akan muncul di ininya, di asetnya gitu. Ya udah, jadi pertama-tama teman-teman harus install dulu ini jobs-nya. Kemudian untuk yang pertemuan kali ini saya mencoba untuk menggunakan Gaia Tools ya untuk terrain generatornya. Ini di sini saya hasilnya gitu ya, sedikit aja. Kemudian setelah teman-teman import Vegetation Studio Pro-nya, itu teman-teman akan mendapati di sini Awesome Technologies ya. Nah, di sini ya. Tapi teman-teman pertama-tama harus buat dulu ini folder, sebuah folder yang akan kita masukkan si ininya, vegetation, ntar biome-nya ya. Yang teman-teman lakukan itu adalah ya, pertama-tama teman-teman buat dulu di sini di yang folder yang udah kita buat ya, VS Pro itu. Kemudian klik kanan, kemudian teman-teman create Awesome Technologies di sini ya. Terus teman-teman pilih yang Vegetation Pro, kemudian Add Terrain Texture. Teman-teman bebas untuk pilih yang mana aja. Namun di sini kita akan gunakan Add Terrain Texture Biome. Nah, oke. Setelah itu dia akan muncul seperti ini nih. Nah, ya. Di sini kita bisa atur namanya. Yang pertama kita atur default dulu untuk menerapkan biome di seluruh ininya, terrainnya ya. Kemudian setelah itu teman-teman pergi ke window. Setelah itu cari Awesome Technologies, kemudian Add Vegetation Pro, Studio Pro to Scene. Ntar dia akan muncul di hierarkinya gitu ya. Nah, di sini kita akan mengatur-ngatur si vegetationnya. Nah, pertama-tama teman-teman pergi ke setting dulu. Nah, di sini kita atur si levelnya. Nah, si level ini adalah untuk menerapkan si vegetationnya di ketinggian berapa gitu. Nah, itu
kita bisa tentukan atau kita bisa set itu dengan melihat si level dari gayanya atau si yang terrain gayanya ini ya. Teman-teman bisa ke gaya tools. Nah, di sini ada stamper namanya. Gaya tools. Nah, di sini stamper. Nah, di sini ada si level di sini nih. Nah, 12,5. Nah, ntar di Vegetation Studio System Pro-nya ini tentukan si levelnya 12,5. Seperti itu. Mantap. Oke. Agak nge-lag ya. Sip. Setelah mengatur yang tadi, si level itu, teman-teman bisa pergi ke biomes ya di sini. Nah, yang tadi nih saya udah menambahkan 3, tapi saya akan terangkan satu-satu, yaitu adalah yang pertama nih, yang by default itu untuk semuanya gitu ya, untuk semua terrain si biome-nya. Nah, di sini pilih yang tadi udah kita buat, yang my default ini kita tarik ke sini. Lalu ke sini. Tarik drag and drop ke vegetation package-nya. Kemudian select biome-nya, itu pilih default dulu aja. Kemudian beri nama biome-nya. Seperti itu. Nanti dia akan ke sini, ke edit biome. Nah, di sini kita akan tambahkan si ininya. Nah, yang pertama-tama pilih dulu yang tadi tuh, yang sudah kita beri nama no name ya. Belum diberi nama sebetulnya. Nah, disinilah kita akan menerapkan vegetation-nya. Nah, untuk aset-asetnya, teman-teman bisa pergi ke aset. Kalau saya ya di sini gunakan di prosedural di gaya, terus di ini gitu. Coba saya lupa. Gaya pro assets, terus ada biomes. Aduh, lila. Bentar ya, bukan biome, salah. Prefabs ya. Kemudian, nah ini ada tree di sini yang bisa kita masukkan ke sini. Misalnya drag ke tree. Nah, tadi akan menyebar seperti gini nih. Saya udah memasukkan beberapa ya. Seperti itu. Ini di sini untuk yang biome ini, yang biome yang pertama, yang no name itu, saya masukin si rumput di sini. Kemudian ada bebatuan. Nah, rumputnya itu yang ini nih. Kalau teman-teman bisa lihat, yang warna hijau ini. Kemudian ini batu yang ini, kemudian satu lagi batu lagi yang ini. Jadi ini itu seperti kalau kita bisa buat manual itu kan menggunakan brush ya. Ini tuh dia mengenerate area gitu, mengenerate area secara random untuk menyebarkan si plant ini tuh, vegetation yang ini gitu, seperti rumput, terus batu, pohon gitu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, ini kok bisa tidak ada ininya, tidak ada rumputnya sebelah sini. Nah, pertanyaan bagus. Di sini saya menggunakan saya membuat lagi area maskingnya. Nah, di sini saya buat di sini teman-teman bisa ke hierarki, terus klik kanan, ntar create empty. Nah, udah create empty itu teman-teman pergi ke ya. Di sini add komponen. Nah, pilih yang vegetation mask area. Kemudian buatlah si area yang akan kita hilangkan itunya ya. Hilangkan biome yang sudah kita buat yang ini nih. Seperti itu. Jadi kita tinggal gini aja. Nah, habis itu udah gitu aja. Paling gitu ya. Oh, enggak. Sorry. Coba kita pergi ke sini ya. Saya lupa soalnya teman-teman ya. Biome. Bukan ini ternyata. Pun. Oh iya betul. Untuk menghilangkan
biome yang sudah sudah dibuat seperti ini, menghilangkan area yang ini gitu, nggak mau ada biome ya, tinggal gitu aja, create empty, terus beri nama, terus add komponennya itu adalah vegetation mask area. Terus udah ini aja settingan seperti ini gitu, ininya nothing gitu. Seperti itu. Terus saya juga karena di sini saya ingin menambahkan pohon-pohon yang lain itu ya, pohon-pohon yang tidak ada di luar gitu ya. Terus seperti ini saya menambahkan pohon-pohon batang-batang gitu ya. Itu teman-teman bisa seperti tadi, create lagi, create empty, terus beri nama, terus add komponennya biome mask area. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke Vegetation System Pro, kemudian di sebelah biomes, nah ini kita kita masukkan ini yang tadi nih, atau kita seperti biasa lagi, kita buat lagi si ininya, vegetation ininya, pro nya, create, kemudian ke Awesome Technologies, kemudian pilih seperti awal itu. Nah di sini ntar kita beri nama misalnya biome itu ya, lalu ke Vegetation System Pro, kemudian yang ini yang sudah kita buat kita drag ke Add Vegetation Package, jadi dia menambah layer Vegetation Studio Pro yang baru. Kemudian nah kita akan select biome ya, ini misalnya ini yang ini ya, saya sudah bikin, pilih aja yang mana yang belum kita pilih gitu ya. Kalau sebelumnya itu default, jadi kita pilih yang lain. Setelah dipilih ntar jadi seperti ini gitu ya. Pilih ke edit biome, terus pilih yang biome yang tadi yang sudah kita buat yang di sini ya, yang nama ini biome. Pilih biome ya, kemudian kita masukkan aja yang kita butuhkan, seperti yang biome ini. Nah saya masking area sini untuk ditanami pohon-pohon yang beberapa pohon yang tidak ada di area lain gitu. Saya menambahkan di sini seperti itu mungkin ya. Juga untuk kalau teman-teman ingin menambahkan misalnya seperti ini ya, saya menambahkan di sini pohon-pohon tapi hanya di sini saja gitu, di sebelah gunung tidak ada. Itu caranya sama seperti yang ini gitu, tinggal kita atur saja si areanya yang ini nih. Nah saya mengatur area ini. Nah untuk settingan awalnya dia itu si node ini tuh cuman ada 4 atau 5 gitu ya. Untuk menambahkan node ini supaya dia membentuk area yang kita inginkan, teman-teman bisa tekan Ctrl kemudian klik di garisnya. Nah dia akan menambahkan node lagi, bisa kita luaskan seperti ini. Nah, itu ada node lagi. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya kalau langsung semua ini dia pohonnya ada yang ada di bawah air seperti itu gitu. Lalu apa lagi ya, selanjutnya itu adalah Envirosky. Ternyata kita akan menambahkan Envirosky untuk langitnya ya. Envirosky ini lebih lengkap daripada skybox yang sudah kita pernah buat ya. Envirosky ini kita bisa mengatur secara lebih lengkap gitu, seperti anginnya, terus waktunya. Jadi dia tuh dinamis, dia tuh bisa mengatur siang dan malamnya dengan parameter waktu gitu. Nah, untuk menggunakan Envirosky tersebut, namun sebelumnya supaya kita akan bisa melihat kameranya ya, kita ketika play itu kelihatan si Envirosky-nya, teman-teman pergi ke Gaia Tools, Gaia Runtime ya, di Gaia Runtime. Kemudian di Gaia Player ini teman-teman buat empty object, yaitu empty object ya, create empty ya.
tambahkan player di sini, tulis namain player. Terus teman-teman juga yang main kamera yang ada di luar ditambahkan ke sini. Ntar teman-teman atur aja si posisinya mau di mana supaya supaya bukti aja kita bisa lihat si Enviro Sky-nya pas di play ya. Setelah itu teman-teman import seperti biasa Enviro Sky-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa create, pilih Enviro, kemudian Enviro Sky Manager. Nah, setelah kita import tadi, terus kita pergi ke Gaia Manager karena kita akan menambahkan extension Enviro tersebut ke Gaia. Di sini ada extension, pilih extension, ada Hendrik Haupt, mungkin ini creatornya. Kemudian Enviro, Sky and Weather. Nah, kita juga bisa menambahkan weather ya. Selain Sky, kita bisa menambahkan weather. Pilih yang Enviro Sky Standard. Kemudian teman-teman bisa lihat di sebelah hierarki. Di sini ada Enviro Sky Manager. Teman-teman bisa atur di sini, yaitu sebentar. Enviro Sky Standard. Nah, di sini di Time and Location Controls, di sini teman-teman bisa atur waktunya. Nah, bisa teman-teman lihat kalau kita geser dia akan jadi siang atau malam gitu ya, seperti itu. Itu juga dengan yang menit dan secondnya. Kemudian teman-teman bisa juga atur si cuacanya di sini. Kita bisa atur di sini, kita mau ganti yang lain seperti yang cloudy, yang lain-lain, atau hujan bisa di sini, atau storm badai gitu ya, bisa di sini. Ini sudah ada bawaan dari si Enviro-nya. Seperti itu. Lalu apa lagi ya? Nah, untuk selanjutnya ya. Apa lagi ya? Nah, untuk menciptakan yang lebih real gitu ya pencahayaannya, teman-teman bisa checklist si checkbox yang ini, reflection probe. Nah, lebih pantulan cahayanya lebih real aja gitu. Ini kan cerah gitu ya, harusnya kan malam-malam mah tidak cerah gitu. Si ini juga jadi gelap gitu. Ini kan masih cerah. Teman-teman bisa pergi ke global reflections, kemudian pilih yang ini, seperti itu. Mungkin seperti itu ya kalau kita lihat ya, kemudian ya kita play coba ya. Ini saya udah menambahkan player di situ ya. Kameranya ada di dekat rumah, di dekat lampu. Nah, kalau malam-malam gini teman-teman bisa atur pencahayaannya dengan lampu-lampu seperti ini atau api gitu misalnya ya. Seperti itu. Ini untuk tampilan ininya. Kalau kita tunggu bisa aja, ntar dia akan jadi siang sendiri gitu. Ini dia si time-nya itu berjalan di si Enviro Sky ini gitu. Selanjutnya setelah Enviro Sky itu kita akan membuat sebuah player ya. Di sini untuk membuat player teman-teman bisa create 3D object. Ntar ini yang mana ya? Ntar. Nah, create 3D object. Kemudian saya itu kemarin itu pilih 3D object. Nah, ini kapsul. Ntar beri nama aja ya, seperti biasa. Terus kita atur posisinya. Di sini kita akan menggerakkan si player seperti itu dengan cara. Nah, setelah membuat kapsul ya, untuk scriptnya teman-teman bisa pergi atau buat folder script supaya lebih rapi aja. Kemudian kita buat script C# nya. Klik kanan, kemudian create C# script. Nah, di sini saya sudah buat ya. Nah, di sini kita akan memasukkan beberapa ya. Nah, di sini saya namakan yang tadi C# nya itu pergerakan underscore player ya. Di sini itu ada default dari C# scriptnya. Di sini ada public class, kemudian di atasnya ada
ini tuh library yang digunakan ya. Public class itu di dalamnya defaultnya ada void start dan void update. Nah, void start ini tidak digunakan sekali saja pada programnya. Kalau void update ini dia ntar mengulang si ininya penggunaannya gitu. Lalu yang akan kita pertama-tama lakukan yaitu kita buat beberapa variabel. Yang pertama itu variable float ya, di sini digunakan private float untuk kecepatan pergerakannya. Di sini digunakan 7f atau f di sini adalah float. Kemudian public float x dan z ya untuk arah pergerakan dari si player yang kita akan buat gitu. Kemudian teman-teman buat reference dulu di sini yaitu private karakter controller, atau teman-teman juga bisa buat ini public. Nah, di sini kalau misalnya public, teman-teman tidak perlu menggunakan yang ini ya. Kalau nggak salah, iya betul. Nah, kalau teman-teman public sininya di sini tidak perlu digunakan gitu, di komen aja kalau di sininya public. Tapi saya gunakan private di sini supaya lebih rapi aja gitu. Nah, kalau private masukin controller yang sudah kita buat, yaitu namanya controller ya. Kemudian get komponen karakter controller dengan function karakter controller. Lalu kita buat suatu function sini ya, private void sini, yaitu kita beri nama misalnya di sini bergerak ya. Nah, lalu di variabel x dan z yang sudah kita buat itu, x-nya kita masukkan sebuah input dari get axis. Nah, yang pertama yang x itu horizontal, z itu vertikal. Nah, itu tuh teman-teman kalau bisa lihat di Unity itu untuk horizontal itu ya, aksis horizontal itu teman-teman bisa temuin di, nah kalian bisa temuin di teman-teman bisa ke edit, kemudian project setting. Nah, kenapa yang digunakan itu horizontal itu untuk input horizontal itu A dan D? Karena di sininya yang digunakan di sini A dan D. Teman-teman bisa juga ubah, misalnya nggak mau A dan D, misalnya pakai arrow bisa aja seperti itu. Nah, ini seperti ini. Oke. Setelah itu, setelah kita tambahkan inputnya get axis di sini, untuk pergerakannya untuk perubahan pergerakannya kita masukkan vektor 3, yaitu vektor 3 itu adalah ada 3 dimensi ya untuk pergerakannya, karena pergerakan player di sini karena ini 3D itu pakai vektor 3 dan dia akan bergeraknya secara 3 dimensi. Nah, lalu ini kita isikan dengan transform right dikalikan dengan x, kemudian ditambah dengan transform forward ditambah dikali z. Nah, ini untuk perubahan dari pergerakannya seperti itu. Kemudian kita masukkan controller yang sudah kita buat di atas ya, reference-nya. Kita masukkan move, terus vektor 3 yang sudah kita buat sini ya, gerakan dikali kecepatan yang sudah kita set tadi 7f ya. 7f, kemudian dikali time dan time dot delta time untuk waktu dan frame per second-nya supaya berjalan. Kita akan tes sedikit. Ini karena saya udah menggunakan Gravity, jadi dia akan jatuh. Ntar abis ini saya akan menjelaskan tentang Gravity-nya. Emang agak lama ya, mohon maaf. Nah, di sini untuk A dan D dia akan ke kanan dan kiri, kemudian W itu ke depan dan S ke belakang, seperti itu. Ya, seperti itu mungkin untuk yang pertama, untuk yang pergerakan. Lalu yang terakhir yaitu tentang
gravity. Nah, untuk gravity ini kita akan menambahkan juga sebuah ini. Pertama-tama kita buat dulu create empty, beri nama ground. Nah, di sini pindahkan ke child dari player, lalu teman-teman posisikan ini di dasar dari si playernya. Nah, supaya ini indikator bahwa si kakinya ini, misalnya ini adalah kaki ya, menyentuh ground yang akan kita tuliskan dalam codingnya ya. Setelah itu, setelah teman-teman buat ground ya, kita akan menambahkan di sini untuk si script gravity-nya. Pertama-tama teman-teman buat variable private float gravitasi ya, tentunya, yaitu karena nilai gravitasi yang kita buat kita gunakan dalam dunia nyata itu sekitar 9,8 apa ya satuannya, saya lupa. Apa ya, lupa, pokoknya gitulah. Di sini satuannya kita gunakan F. Nah, di sini kita kasih minus. Kenapa minus? Karena supaya kan ini gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi ya. Jadi supaya dia ke bawah itu kita beri nilai minus supaya ke bawah. Kan kalau ke atas itu kan plus ya, vertikal, secara vertikal, garis vertikal, garis koordinat itu plus itu ke atas, minus itu ke bawah. Jadi kita supaya dia ke bawah itu gravitasinya, kita gunakan minus di sini. Lalu untuk mengecek si groundnya, kita beri variable private transform untuk melihat si perubahan dari ininya, groundnya ya, ground checknya. Beri nama ground check, kemudian juga buat variable private float ground distance. Lalu untuk selanjutnya ada layer mask, ground mask, kemudian ada is grounded. Nah, ini kita buat variable boolean ya untuk mengecek apakah si player menyentuh tanah atau tidak. Nah, kita beri tipenya boolean karena hanya membutuhkan dua ini aja saja, dua value saja. Kemudian untuk kecepatan dari playernya itu teman-teman bisa sorry, ini mah yang sebelumnya ya. Sebentar. Ya, ternyata ya memang kita beri vektor 3 lagi untuk velocity-nya. Kemudian seperti biasa teman-teman buat lagi si function untuk gravity. Ini is grounded yang sudah kita buat. Ini untuk mau cek si apakah playernya itu menyentuh tanah atau tidak. Di sini kita ketikkan physics check sphere, kemudian ground check position. Kita akan menggunakan parameter ground check position dan ground check distance dan ground mass. Ini vektor 3 ya sepertinya. Nah, kemudian kita beri sebuah kondisi. Nah, di sini ketika is grounded dan velocity y-nya kurang dari 0, maka dia akan membuat sebuah velocity y-nya atau vertikalnya itu min 2f, atau dia akan min 2f itu maksudnya kecepatan si turunnya gravitasinya gitu ya, itu min 2f. Karena kenapa minus ya, seperti yang tadi kita buat nilai gravitinya supaya dia ke bawah. Kemudian setelah itu, nah di sini kita buat velocity.y itu ini ya apa? Iterasi gravitasi dikali time.delta time. Kemudian seperti biasa yang reference controllernya move-nya kita beri parameter velocity kali time delta time. Maka dia akan, kita coba seperti ini jadinya.
maaf penjelasan saya kurang karena saya rada bingung. Dulu saya lihat kemarin tapi baru record sekarang, jadi agak lupa. Nah, teman-teman bisa lihat tadi setelah saya play dia langsung turun seperti itu. Kita juga bisa cek si ininya ya. Nah, di sini kenapa saya beri codingnya serialize di sini di atas ya. Nah, ini nih seperti gravitasi, ground check, kemudian ground distance, kemudian ground mass, supaya bisa kita lihat di inspektor teman-teman di sini nih. Nah, kalau kita tidak ada serialize-nya itu tidak akan bisa kita pantau dari inspektor. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah pergerakan underscore player script nih. Ini sini ya. Nah, seperti itu mungkin dari gravity-nya. Kalau teman-teman mengalami kendala si ininya, playernya malah terbang, cek lagi aja di sini di gravitasinya, apakah dia min atau tidak gitu. Mungkin seperti itu. Nah, untuk pengecekan is grounded bisa dilihat di sini. Oh, kenapa gelap sekali? Is grounded. Nah, lihat tuh. Is grounded. Nah, di sini si variabel booleannya di sini. Is grounded, checklist berarti dia di tanah. Untuk pemakaian jenis karakter yang kita gunakan, teman-teman bisa ganti gitu ya dengan player lain atau dengan dengan karakter yang lain, seperti misalnya yang teman-teman bisa download di Asset Store gitu ya. Mungkin untuk kali ini mah pakai ini dulu aja, pakai kapsul. Mungkin untuk pertemuan keempat saya akan memakai karakter yang akan saya cari yang lain gitu. Mungkin seperti itu teman-teman, para asisten. Terima kasih untuk sudah memperhatikan videonya. Mohon maaf agak panjang karena emang ada prosesnya agak panjang juga ya. Kita kembalikan lagi ke sini sebentar. Ini adalah pertemuan 3 yang sudah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya, kurangnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para aslep.